Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maulida. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang negara Meksiko. Berikut ini akan saya jelaskan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang letak negara Meksiko. Negara Meksiko merupakan sebuah negara di benua Amerika, tepatnya di Amerika Utara, yang berbatasan langsung dengan Amerika Serikat, Guatemala, dan Belize di sebelah tenggara, Samudra Pasifik di sebelah barat, dan Teluk Meksiko di sebelah timur. Topografi negara Meksiko sendiri terdiri dari beberapa jajaran pegunungan, di antaranya yaitu Sierra Madre Occidental di bagian barat, Sierra Madre Oriental di timur, Cordillera Neovolcanica di tengah, Sierra Madre del Sur di selatan. Dataran rendah itu terdapat di pesisir dan semenanjung Yucatan. Iklim di negara Meksiko sendiri dibilang cukup bervariasi dan memiliki perbedaan di antara bagian utara dan selatan, dan memiliki karakteristik tersendiri juga di dataran tingginya. Meksiko ini memiliki dua musim, yaitu musim kemarau yang terjadi di antara bulan Juni sampai September, dan musim hujan di antara bulan Oktober sampai dengan April. Curah hujan itu paling berlimpah di bagian timur dan selatan, dan termasuk juga di semenanjung Yucatan. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang sosiologi negara Meksiko. Jumlah penduduk Meksiko pada estimasi tahun 2005 yaitu sekitar 106 juta jiwa, dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 1,17% per tahunnya, dan sebagian besar masyarakat Meksiko tinggal di pedesaan. Adapun tingkat kepadatan penduduk yang ada di Meksiko yaitu sebesar 55 juta jiwa per kilometer kuadrat. Lalu, Meksiko menjadi salah satu negara dengan tingkat ekonomi terbesar di dunia yang berada pada urutan ke-14 dan merupakan kekuatan ekonomi regional terbesar sejak tahun 1904. Penghasilan per kapita penduduk Meksiko yaitu sebesar $9.330 US dollar. Meksiko merupakan anggota Amerika Latin yang pertama dari organisasi bernama OECD dan menjadikan Meksiko sebagai negara dengan tingkat rata-rata ekonomi menengah ke atas. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang demografi negara Meksiko. Meksiko sendiri memiliki jumlah penduduk kurang lebih 123.116.000 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang sebesar ini, menjadikan Meksiko sebagai negara dengan penduduk terpadat di urutan 11 dunia. Nah, dari sebanyak itu, dan Meksiko juga memiliki banyak sekali kelompok etnis dan suku yang dibagi dalam beberapa jenis kelompok. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa tentang suku dan etnis yang ada pada negara Meksiko. Menurut sensus pada tahun 2010, sekitar 14,86% populasi Meksiko mengaku bahwa mereka adalah penduduk asli negara Meksiko. Dan lalu pemerintah juga melakukan survei kembali dan mendapati data bahwa sejumlah 62% orang adalah etnis mestizo atau Indian Spanish. Lalu yang kedua, berdasarkan sensus yang dilakukan oleh pemerintah juga, bahwa agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat Meksiko adalah Katolik Roma, yaitu sebesar 83%. Kali ini saya akan menjelaskan tentang seni dan budaya di negara Meksiko. Yang pertama, budaya Meksiko banyak sekali mengalami perkembangan selama beberapa dekade terakhir ini. Akibat penjajahan bangsa Spanyol, kebudayaan Meksiko berbaur antara kebudayaan asli suku Meksiko yaitu suku Aztec dan juga pendatang dari Spanyol. Beberapa kebudayaan negara Meksiko antara lain adalah tari Volarroses atau tari terbang, Jarabeta Patio atau tarian topi Meksiko, dan juga musik mariachi yang berasal dari abad ke-18. Lalu yang kedua adalah makanan khas. Nah, makanan Meksiko ini terkenal dengan sifat yang berwarna-warni serta pedas dan juga mengandung banyak sekali protein karena bahan bakunya paling banyak menggunakan jagung. Nah, diantaranya itu berikut ini adalah beberapa jenis makanan khas Spanyol, diantaranya adalah burritos, tacos, fajita, dan juga nachos. Kali ini saya akan belajar tentang beberapa daya tarik wisata yang ada di negara Meksiko. Yang pertama, ada Kepulauan Galapagos. Nah, Kepulauan Galapagos ini sendiri merupakan sebuah gugusan pulau-pulau yang ada di bagian negara Meksiko dan menjadi daya tarik wisata karena keindahan dari pulau tersebut. Lalu yang kedua adalah Zocalo. Zocalo ini merupakan sebuah alun-alun asli dari suku Aztec yang masih terdapat dari zaman dahulu hingga kini dan sekarang dijadikan sebagai daya tarik wisata ketika wisatawan ingin berkunjung ke Meksiko. Lalu yang ketiga ada Pantai Cancun. Nah, Pantai Cancun ini merupakan pantai yang bisa dibilang pantai paling terkenal di negara Meksiko. Lalu ada Katedral Metropolitana. Nah, Katedral Metropolitana ini merupakan adalah salah satu gereja tertua yang ada di benua Amerika.
gereja ini dijadikan sebagai objek wisata karena gayanya yang cukup menarik dan bagus dengan gaya-gaya abad pertengahan. Lalu ada Palacio de Bellas Artes, merupakan sebuah galeri seni yang biasa untuk memamerkan beberapa karya seni dari para pelukis, dan bangunannya itu bergaya neoklasik. Jadi para wisatawan bisa berkunjung ke sana untuk menikmati galeri seni. Lalu yang terakhir ada Bosque de Chapultepec, merupakan taman yang paling terbesar di benua Amerika. Dan ini saya akan membahas tentang slogan, strategi, dan pertumbuhan pariwisata di negara Meksiko. Pemasaran global tahap pertama yang akan dilakukan oleh negara Meksiko yaitu adalah memperbarui situs pariwisata negara tersebut. Situs webnya bernama visitmexico.com. Nah, merupakan saluran sosial dan upaya media digital dan hubungan masyarakat. Nah, lalu pemerintah juga ingin meningkatkan konten dan pesan yang akan dirancang untuk menarik berbagai macam pasar yang isinya merupakan daya tarik tersendiri dari negara Meksiko tersebut. Yang pertama ada produk-produk yang akan ditawarkan oleh pariwisata Meksiko, yaitu yang pertama adalah pantai, lalu ada petualangan, lalu juga ada kesehatan medis dan kesehatan, kapal pesiar, culture, dan gastronomi juga. Lalu Menteri Meksiko Guevara mengaitkan keberhasilan sektor ini dengan penciptaan suatu produk baru yang dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung Meksiko, yaitu adalah suatu film yang berjudul Mundo Maya atau dalam bahasa Indonesia Suku Dunia Maya, yang merupakan sebuah film yang merangkum sebuah keunikan budaya negara Meksiko itu sendiri. UNWTO atau Organisasi Pariwisata Dunia mendapati bahwa perjalanan ke luar negeri itu naik sebesar 4% selama atau pada tahun 2019 dengan selisih angka penerbangan luar negeri 1,5 miliar dibandingkan dengan tahun 2018. Dengan semua keberhasilan pariwisata negara Meksiko tersebut, pada tahun 2017, Indeks Daya Saing Perjalanan Wisata atau TTCI mengatakan bahwa Meksiko menduduki peringkat ke-11 di dunia dengan infrastruktur layanan peringkat ke-43, daya saing harga 63, kesehatan dan kebersihan 72, keselamatan dan keamanan 113, serta kelestarian lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai negara Meksiko. Yang saya sampaikan kali ini belum semuanya, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.